Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana tanggapan Pak Ustadz kinerja Gubernur Papua Pegunungan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kinerja Gubernur Papua Pegunungan sejauh ini masih amburadul karena tingkat koordinasi antara gubernur dengan wakil gubernur terjadi manajemen. Karena itu ke depan kedua tokoh atau kedua gubernur ini, baik gubernur dan wakil gubernur, harus sinergis, sejalan, seiring, dan kompak karena tugas dan tanggung jawab untuk membangun Papua Pegunungan itu luar biasa sangat berat. Di samping transportasi untuk menjangkau masyarakat yang saat ini itu terisolir dengan sarana prasarana transportasi untuk menjangkau masyarakat yang masih di daerah pelosok itu juga cukup berat. Kemudian juga saat-saat ini sedang terjadi musibah yaitu longsor yang kemudian banjir di daerah Duga, 2 kecamatan yang sekarang banyak nyawa yang hilang. Untuk mengkoordinasikan itu dengan kondisi fisik gubernur yang begitu relatif sangat lemah karena sakit-sakitan, karena itu harus ditunjuk ke wakil gubernur. Jadi koordinasi antara gubernur dengan wakil gubernur berjalan dalam memimpin membawa Papua Pegunungan itu harus selalu dan senantiasa sinergis. Dan memang wakil gubernur itu sejatinya adalah sebagai pembantu gubernur. Namun demikian realitas di lapangan pendukung wakil gubernur ini cukup besar. Suara yang diberikan oleh masyarakat kepada wakil gubernur juga besar. Tetapi itu Pak Wakil Gubernur juga harus menahan diri dengan keadaan kenyataan seperti itu, tidak lalu kemudian juga mengambil alih tugas-tugas pokok Pak Gubernur, kecuali ada semacam job description yang itu dimandatkan kepada wakil gubernur sehingga Pak Wakil Gubernur bisa melaksanakan tugas-tugas yang itu sekiranya tidak mampu dilaksanakan karena secara fisik mungkin Pak Gubernur agak sedikit bermasalah. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Kemudian yang paling penting adalah visi dan misi. Dalam pembangunan Papua Pegunungan itu, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, misi yang jelas, dan program kerja yang pasti. Nah, sejauh yang saya lihat, gubernur ini seolah-olah ingin menjadi seorang pendeta. Sehingga kucuran bantuan yang itu juga bersifat diskriminatif. Karena saya lihat sejauh ini belum ada kucuran bantuan dana untuk masjid yang sekarang dibangun, Masjid Haji Muhammad Aipun Aso di Welesi. Itu belum ada saya lihat dari Pak Gubernur. Karena apa? Pak Gubernur itu hanya pengelola, pengguna dana otsus. Sejatinya uang itu milik rakyat. Nah, selama ini yang paling berperan dan yang paling tinggi berkontribusi itu siapa? Nah, seluruh masyarakat Papua adalah satu kesatuan masyarakat yang itu kemudian menjadi sasaran pembangunan secara global, secara holistik. Oleh sebab itu, bantuan-bantuan hibah, bantuan-bantuan oleh pemerintah kepada gereja, kepada keagamaan ini harus secara merata. Demikian juga dengan OKP-OKP misalnya seperti KNPI, kepemudaan. Ini cepat harus ini kan karena apa? Tulang punggung pembangunan di daerah itu ada di punggung para pemuda. Nah, karena itu pemuda ini juga harus digandeng. Jadi jangan sampai kemudian Pak Gubernur secara diskriminatif dari kelompok mana dia lalu kemudian kucuran dana itu secara besar-besaran hanya munculkan satu kelompok. Nah, ini nggak boleh. Karena itu harus secara merata, secara adil. Di sana ada gereja Katolik, ada gereja lain-lain ya, dan juga kelompok Islam yang sedang membangun masjid dan lain sebagainya. Ini semua harus dilihat. Itu yang sejauh ini saya lihat program prioritas yang harus dikerjakan ke depan. Harus punya visi misi yang jelas, punya target-target yang jelas. Bagaimana membawa Papua Pegunungan yang dari keterbelakangan, dari kemiskinan, dari kesehatan yang buruk, dan dari pendidikan yang relatif yang sangat tidak memadai ini yang sebenarnya harus menjadi tugas pokok prioritas bagaimana seorang pemimpin untuk merancang 5 sampai 10 tahun ke depan
yaitu bagaimana mendidik dan juga mengkader anak-anak muda, anak-anak Papua Pegunungan ini, pendidikannya di dalam dan di luar negeri, sehingga 5-10 tahun datang mereka pulang dan kembali itu bisa kemudian mengaktualisasikan diri, mengembangkan potensi wilayah ini. Itu yang perlu harus dirancang sedemikian rupa. Dan itu juga yang kemudian investasi dari sekarang, anggaran dana kebijakan itu harus lebih pada kepentingan untuk Papua Pegunungan ke depan. Menurut saya itu, terima kasih.